Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan patah hati ya lihat situasi sekarang ini, atau jangan frustasi dulu lihat situasi sekarang ini. Kan Bung Rocky, hari ini kan pemandangan mengenaskan sekaligus mengkhawatirkan, antrian yang nyata hari ini kesulitan untuk mengakses. Bahkan ketika emak-emak ini punya uang, dia tidak bisa beli itu. Kan itu intinya kan. Karena konsumsi itu nggak mungkin ditunggu sampai ada semacam kepastian hukum. Energi harus tersedia setiap saat, karena dapur itu 24 jam mesti bisa dipakai untuk memasak kan. Ini soal yang betul-betul urgen. Jadi kalau Bahlil anggap bahwa ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter 1 kilometer yang biasa jarak 100 meter bisa sampai 500 1 kilometer. Itu dalam bayangan Bahlil kalau mama itu pergi pakai drone belinya. Kan itu artinya ada tambahan duit Gojek yang biasanya nggak perlu pakai transportasi, yang jalan kaki sekarang dia mesti pakai transportasi. Jadi frustrasi mak-mak itu bukan karena dia nggak bisa bayar atau harganya naik, tetapi akses untuk cepat-cepat punya gas di dapur itu tidak disiapkan atau tidak tersedia. Jadi frustrasi itu masuk akal, dan itu yang memungkinkan kita mulai membaca bahwa jangan-jangan memang ada upaya untuk bukan sekedar memutus rantai distribusi, tetapi ada permainan kong kaling kong yang menyebabkan soal efisiensi, tapi sebetulnya dia menyulitkan akses terhadap barang konsumsi kan. Nah itu yang harusnya diterangkan pada publik, bahwa apapun mak-mak itu hanya ingin bahwa di depan rumahnya itu ada kios untuk dia beli LPG yang bisa diakses setiap hari kan. Nggak mungkin mak-mak itu beli 10 kilogram LPG subsidi kan. Itu kan kebutuhan harian yang mesti juga dekat dengan pusat penjualan harian kan. Jadi soalnya di situ, dan juga memang adalah hak dari para pengecer untuk dapat untung, mau sedikit mau nggak sedikit. Itu kan soal rasionalitas ekonomi. Kalau mama punya uang, dia bisa bilang oke, nggak apa-apa naik juga 4.000 asal cepat bisa saya akses, nggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng. Itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau peristiwa konkret yang harusnya dipahami itu. Jadi peristiwa konkretnya adalah tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak kan, itu masalahnya itu. Jadi keterangan pemerintah atau keterangan Pak Menteri, Pak Bahlil itu yaitu muter-muter di situ pun nggak peduli mak-mak. Pokoknya gua mau itu ada di situ tuh. Dan sistem distribusi ini yang sebetulnya jadi alasan untuk jadi pertengkaran kan antara pemasok dan pengecer, lalu ada konsumsi, lalu konsumen, lalu ada aturan dari pemerintah. Jadi nggak mungkin mak-mak itu menunggu aturan itu diterangkan dulu, disosialisasikan, enggak. Yang penting mesti ada hari ini dan jam ini gas yang memang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga miskin. Terus kemudian dia menyatakan bahwa itu sudah ada yang punya. Ini kan bahaya loh kalau begini, karena videonya sangat-sangat viral. Faktual juga memang ada kelangkaan kan. Laporan on the spot, laporan langsung dari Jawa Barat misalnya, Serang, itu kan jelas itu di beberapa daerah memang langka. Jadi nggak usah dibantah oleh Pak Bahlil. Selesaikan aja masalah itu tuh. Nah, menyelesaikan masalah artinya mendudukkan persoalan secara detail, karena ini berulang terus problem distribusi LPG. Memang kebutuhan energi itu meningkat terus karena ya kebutuhan untuk memasak itu ya mungkin bisa dihemat di tempat lain, tapi dapur kan nggak mungkin dihemat kan. Jadi terlihat bahwa urgensi ini akan jadi semacam peristiwa yang akan numpang di dalam peristiwa itu, yaitu ketidakbejusan pemerintah. Numpang dalam peristiwa itu adalah kecurigaan bahwa ada kong kaling kong. Numpang dalam peristiwa itu adalah tuduhan bahwa ada penimbunan. Kan semua itu menimbulkan keresahan sosial. Nah kalau keresahan sosial itu sudah tiba di ubud-ubud mak-mak, itu nggak ada urusan lagi dengan penjelasan argumentatif dari pemerintah. Jadi kepastian atau secara psikologis emak-emak atau ibu rumah tangga atau sebetulnya keluarga miskin yang harusnya diberi kesempatan pertama itu
akhirnya kita lihat antri panjang itu ratusan meter antri kan bukan peradaban yang Pancasilais, suruh orang antri sambil menunggu kepastian ada nggak tersedia stoknya, sementara Bahlil hanya mengucapkan ya bersabarlah nanti akan diatur, tidak ada kelangkaan. Loh, faktanya ada antrian kan, itu dasarnya kan. Jadi mitigasinya nggak dipikirkan. Kalaupun memang ada perubahan kebijakan, harusnya ada modeling untuk melihat ini pemerintah ini seringkali tanpa modeling, tanpa peduli pada teknikalitas itu. Bahwa ide-ide besar itu harus diturunkan dalam teknikalitas, itu namanya pemerintah. Lain di universitas bisa kasih kritik di tingkat konseptual, bukan soal teknikalitas. Tapi pemerintah mesti menghitung konsekuensi dari perubahan kebijakan, dan itu betul-betul tugas kabinet lah tuh. Kalau Pak Prabowo bikin semacam sinopsis di kepalanya tentang penghematan, itu artinya harus diterjemahkan sebagai upaya strategis. Kalau Presiden Jokowi menganggap bahwa mesti rantai pasok itu mesti lebih pendek, maka mesti ada kebijakan memperpendek rantai itu tuh, dari distributor atau agen langsung ke rumah tangga, tidak mulai pengecer misalnya. Harus dipikirkan tuh supaya dalam keadaan yang memungkinkan rakyat menerima manfaat, justru yang dia rasakan adalah semacam main-main kan, diperpendek rantai pasok tapi diperpanjang cara untuk memperoleh barang itu. Dari segi pengeluaran transportasi itu udah membebani dapur mama. Ini sekali lagi membuktikan betapa banyak sekali menteri di kabinetnya Pak Prabowo itu yang tidak profesional. Dan ini bukan soal mahal atau murah, bagaimana cara mereka mendapatkannya, itu yang buat mereka yang paling penting. Jadi terlihat bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas atau tidak punya strategi mitigasi gitu loh. Perubahan kebijakan harusnya disiapkan sekaligus strategi mitigasi. Nah, beberapa menteri itu kelihatannya memang ya kurang itu kalau kita bandingkan misalnya dengan zaman Pak SBY itu ada krisis dengan mudah diatasi, agak sedikit mencemaskan tetapi siap ada antisipasi. Apalagi di zaman Pak Harto, nggak ada yang antrian beginian tuh. Di zaman ketika Orde Baru justru yang diutamakan adalah kebutuhan dasar atau basic needs kan itu intinya tuh. Jadi soal energi juga itu kan hal yang kita tahu dari segala macam sudut pandang, energi itu mesti tersedia 24 jam karena hanya itu cara kita menghidupkan harapan bahwa mak-mak bisa masak mungkin untuk warung jam-jam 3 pagi udah belanja segala macam tuh. Jadi perubahan ekonomi keluarga itu justru menyebabkan seluruh perencanaan keluarga itu berantakan. Warung-warung makan, tempat ngopi, kawan-kawan pengojek, kan itu semuanya diatur di dalam satu ritme kehidupan. Jadi kalau terganggu suplai energi, ya ritme kehidupannya juga berubah tuh. Jadi kondisional atau syarat-syarat untuk mengubah kebijakan itu harus juga ditempelkan di situ cara untuk mempercepat atau memperlambat ekses negatif dari perubahan kebijakan. Kan ada teorinya tuh, ada modelingnya atau macam-macam itu. Nah, menteri-menteri ini begitu banyak menteri di kabinet pertama Pak Prabowo ini yang mestinya ditatar ulang tuh, udah dibawa ke Magelang untuk didisiplinkan cara berpikirnya, nggak bisa juga diajarin oleh orang asing tentang konsep-konsep manajemen modern juga nggak paham-paham kan. Jadi memang harus diganti nih banyak menteri, di reshuffle lah. Sebetulnya conditioning ini juga atau hal-hal yang hari-hari ini kita lihat sebagai sensasi, isu itu juga bagus sebetulnya, akhirnya terbuka menteri-menteri apa aja yang nggak becus itu. Dan tentu Pak Prabowo mendengarkan umpatan dari emak-emak itu, umpatan dari netizen, kritik daripada pengamat kebijakan publik, dan mulai menyusun siapa yang harus ditanggalkan atau dirumahkan nanti minggu depan. Kan kasusnya bertumpuk-tumpuk ini kan, soal judi online, soal LPG, soal pagar laut,
soal kuota haji, soal penyalahgunaan macam-macam. Jadi sekaligus ada penghematan yang sudah diputuskan oleh kabinet, oleh presiden, sehingga kabinet berhemat 50%, juga harus ada pemangkasan minimal 50% juga dipangkas karena alasan tidak profesional atau tidak punya kapasitas untuk memimpin isu-isu publik yang memerlukan pengawasan 24 jam dan memerlukan strategi mitigasi. Apalagi soal yang sangat kritis hari ini, yaitu kelangkaan dan susahnya untuk memperoleh bahan bakar LPG 3 kg. Salam akal sehat. Semangat mak-mak. Salam akal sehat.